Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Doni Dwi Aryana, nomor absen 25, kelas 11 RPL 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945 dan mulai berlaku saat itu juga. Antara 1949 hingga 1959 sempat dua kali terjadi pergantian Undang-Undang Dasar akibat kemelut politik di Indonesia saat itu. Tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu tampak dari gerakan reformasi yang terjadi pada 1998. Saat itu, banyak pihak yang menilai bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Indonesia. Konstitusi tersebut dianggap memiliki banyak sekali kelemahan yang bertampak pada berbagai persoalan dalam sistem pemerintahan dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, reformasi tidak hanya menuntut perubahan pada kepemimpinan nasional, tetapi juga pembaruan pada dasar hukum yang menjadi landasan negara. Pandangan para tokoh mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa tokoh menyampaikan alasan mendasar mengapa Undang-Undang Dasar 1945 perlu diamandemen. Harun al-Rasyid misalnya dalam rapat mendengar pendapat dengan Komisi 1 DPR pada 15 Juni 1998 mengungkapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sementara, tidak lengkap dan tidak sempurna. Sementara itu, Yusril Issa Mahendra menyoroti adanya keganjilan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang membuatnya tidak lagi cocok dengan perkembangan zaman. Kritik ini menjadi salah satu pemicu utama untuk memulai proses pembaruan konstitusi melalui amandemen. Latar belakang utama tuntutan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, kekurangan dalam sistem demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 dianggap belum memberikan landasan yang cukup kuat untuk kehidupan yang demokratis. Sentralisasi kekuasaan menyebabkan berbagai pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Kedua, sentralisasi kekuasaan presiden. Kekuasaan yang terlalu besar di tangan presiden telah menimbulkan penyalahgunaan wewenang, memicu otoritarianisme, dan melemahkan mekanisme check and balance. Ketiga, pasal-pasal multitafsir. Banyak pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terlalu fleksibel, sehingga memungkinkan interpretasi yang menimbulkan diskriminasi. 4. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Sentralisasi kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang tertutup mendorong suburnya praktek KKN yang berujung pada kemerosotan kehidupan nasional di berbagai aspek. Kelima, kurangnya penghormatan terhadap HAM. Undang-Undang Dasar 1945 dianggap belum memberikan perlindungan hukum dan jaminan hak asasi manusia atau HAM yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung dalam sidang umum MPR pada periode 1999 hingga 2002. Amandemen pertama dilakukan pada 1999 dan berfokus pada pembatasan kekuasaan presiden. Salah satunya dengan membatasi masa jabatan presiden menjadi 2 periode. Selanjutnya, amandemen kedua, ketiga, dan keempat dilakukan dalam sidang umum MPR pada tahun 2000, 2001, dan pada tahun 2002. Setiap amandemen bertujuan memperbaiki berbagai kelemahan dalam konstitusi, seperti memperkuat sistem demokrasi, menegakkan prinsip HAM, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. Berikut alasan tambahan pentingnya amandemen. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945
disusun oleh PPU-PKI dan PPKI sebagai undang-undang sementara dan disusun dalam waktu singkat sehingga dinilai belum lengkap. Kedua, materi dalam Undang-Undang Dasar 1945 seringkali mencampurkan berbagai pemikiran yang terkadang pertentangan sehingga tidak memberikan arah yang jelas dalam menyelenggarakan negara. Ketiga, konstitusi idealnya berfungsi membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang. Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 cenderung menonjolkan kekuasaan yang justru memperbesar peluang terjadinya penyimpangan. Keempat, amandemen ini menjadi langkah mendasar untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih demokratis, transparan, dan modern. Proses perubahan tersebut juga menunjukkan upaya bangsa Indonesia untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih menghormati hak-hak rakyat serta mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Sumber informasinya saya ambil dari kompas.com. Nah, sampai situ saja untuk video kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya perbuat. Saya undur diri, terima kasih.